Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina bis-shalah alladzi kana min arkanil Islam. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila akhir zaman, amma ba'du. Pemirsa podcast SMK Negeri 1 Semen yang berbahagia, alhamdulillah hingga saat ini kita masih diberi kesehatan, sehat lahir, sehat batin, sehingga bisa berjumpa kembali dalam acara podcast SMK Negeri 1 Semen. Tema kali ini adalah masih melanjutkan tema yang kemarin tentang kajian fadilah sholat berjamaah. Untuk itu mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmad wa Abu Dawud an Ubayy inna hataini as-salataini yani al-isya'a wa subha min asqalis salati alal munafiqina. Ini diceritakan hadis dari Ahmad, Abu Dawud, dari Ubayy. Sesungguhnya Rasul bersabda, inna hataini, dua salat ini yakni salat subuh dan salat isya itu merupakan sholat yang paling berat bagi orang munafik. Makanya Rasul juga memberikan garansi barang siapa yang bisa istiqomah sholat berjamaah isya maupun subuh, insya Allah terbebas dari sifat kemunafikan. Walau ya'lamuna fadla ma fihima, seandainya orang-orang munafik itu tahu atas keutamaan sholat berjamaah di waktu isya maupun subuh, la'atuhuma walau ala hadban, mereka akan mendatanginya walau harus dengan berjalan secara merangkak. Ini artinya bahwa sesungguhnya orang munafik itu juga sholat. Jadi yang enggak sholat itu yang munafik fil i'tiqad. Kalau munafik fil ubudiyah itu ya sholat tapi males. Ini masih kategori muslim. Tapi yang sudah kafir itu kalau dia munafik fil i'tiqad, artinya dia tidak ada iman di hatinya. Walaupun dia mengatakan lisannya mengatakan Islam. Yang dimaksud adalah munafik di dalam ubudiyah. Dia juga masih kategori atau dihukumi sebagai orang Islam. Artinya seandainya orang-orang munafik itu tahu bahwa fadilah begitu besarnya sholat berjamaah isya dan subuh itu, dia akan berusaha untuk menghadirinya, mendatangi untuk sholat berjamaah walau harus dengan jalan merangkak. Lalu Rasul melanjutkan sabdanya, alaikum bisofil muqaddam. Carilah sof yang awal ketika sholat berjamaah. Di sof yang utama itu adalah sof yang awal, mulai dari belakangnya imam ke arah kanan. Kemudian afdhal berikutnya adalah belakangnya imam ke arah kiri. Demikian juga seterusnya. Kalau saf kedua berarti belakangnya imam arah kanan, kemudian ke arah kiri. Begitu. Ini adalah keutamaan saf. Fa'innahu ala mithli shofil malaikah, karena sesungguhnya sholat yang berada di depan itu adalah sama dengan shofnya para malaikat. Malaikat juga ikut sholat di situ dan shofnya adalah sholat di shof awal. Walau ta'lamuna, seandainya kalian tahu semua tentang fadilah atau keutamaan sholat di shof yang awal, la'abadar tumuhu, tentu kalian akan berlomba-lomba mencari shaf yang depan. Namun apa yang terjadi, pemirsa sekalian, kebanyakan kita itu kalau disuruh di shaf awal itu malah saling lempar-lemparan. Kamu yang di depan, kamu yang di depan. Padahal mestinya enggak demikian. Selama ada shaf yang kosong di awal, siapapun berhak untuk menempati. Di masjid tidak boleh ada semacam kapling tempat, tidak boleh. Ini tempat saya
Sementara orangnya tidak ada misalkan, itu boleh kita tempati. Ya, siapapun berhak untuk menempati shop yang awal. Namun lebih baik urutannya itu kalau tertata dengan baik. Misalnya orang-orang dewasa sudah balik itu di depan, shop yang depan. Selama yang besar-besar yang balik sudah ada, ini di depan, baru nanti disambung dengan anak-anak yang belum balik. Kemudian kalau ada jamaah perempuan, baru di belakangnya. Itu urutannya yang baik, yang tepat. Kalau misalkan di tempat-tempat kita, kadang shop itu berada di kanannya atau di serambi kanan, ini tidak mendapatkan keutamaan fadilah shopnya. Tetap jamaahnya dapat 27 kali lipat, tapi bonus pahala shopnya tidak dapat. Yang benar adalah kalau perempuan itu di belakangnya makmum laki-laki yang paling belakang. Itu yang tepat. Jadi kalau berada di kanan kirinya makmum laki-laki, perempuan ini tidak mendapat fadilahnya shop. Wa sholatur rojuli, dan sholatnya laki-laki ma'ar rojuli, beserta dengan seorang laki-laki, azka min sholatihi wahdahu, maka lebih utama daripada dia sholat sendirian. Artinya misalkan seorang jadi imam, satu orang jadi makmum, maka hal ini lebih baik daripada sholat sendirian. Wa sholatuhu ma'ar rojulaini azka min sholatihi ma'ar rojuli, sedangkan sholatnya laki-laki dengan dua orang, yakni ada imam satu kemudian makmum dua, itu lebih baik daripada makmum satu. Wa makan aktsara fahuwa ahabu ilallah, dan demikian pula seterusnya, semakin banyak yang berjamaah maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu pemirsa, bagaimana kita betul-betul bisa menghadirkan diri kita dalam setiap sholat 50 dengan cara berjamaah. Wa Abu Dawud wal Hakim an Yazid bin al-Aswad idza shalla ahadukum fi rahrihi tsumma adraka al-imama wa lam yusalli falyusalli ma'ahu fa innaha lahu nafilatun. Ini Rasul juga bersabda, jika salah satu dari kalian misalkan sudah sholat di rumah, kemudian setelah itu ada imam yang mau sholat atau jamaah mau didirikan, imam menuju untuk sholat berjamaah. Sementara tadi kita sudah terlanjur sholat sendirian di rumah, maka falyusolli, sholatlah ma'ahu berserta imam itu. Artinya kita ikut sholat lagi, karena awalnya tadi belum jamaah. Kemudian kita tahu ada sholat jamaah, nah kita ikut sholat lagi. Fa'innahu lahu nafilatun, hal ini adalah sunnah. Ya, hal ini adalah sunnah, lebih baik, karena diawali tadi belum sholat berjamaah. Kemudian kita ada menemukan orang yang sedang sholat berjamaah, maka kita ikutin. Wa saykhani an Abi Hurairah laqad hamamtu an amura bis sholati fatuqamu tsumma amura rajulan faya'umman nasa tsumma antaliqa ma'iya birijalin ma'ahum hazmun min hadabin ila qaumin la yashhaduna al jamaah fa ukhriqa alaihim buyutahum binar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dikisahkan dari sahabat Abu Hurairah, laqad hamamtu, sungguh, kata Rasul, sungguh saya sengaja an amura bisolati, untuk perintah solat, fatuqamu, kemudian solat itu bisa didirikan. Suma amura rajulan, kemudian saya perintah salah satu dari orang laki-laki, faya umman nasa, untuk mengimami para manusia, dalam arti kata adalah mendirikan sholat jamaah. Nah, setelah selesai sholat jamaah, tsumma antaliqa ma'aya, kemudian kanjeng Nabi berangkat berjalan bersama dengan birijalin ma'ahum, beserta jamaah laki-laki yang cukup banyak, hasmun min hadabin, dengan membawa kayu bakar. Berangkat menuju ke mana? Ila qaumin la yashhaduna al jamaah, menuju pada suatu kaum atau rumah penduduk yang disinyalir di situ tidak ikut sholat berjamaah. Fa'ukhriqa, maka kanjeng Nabi menyuruh fa'ukhriqa, bakarlah alaihim buyutahum,
binari. Bakarlah rumah itu, rumah orang-orang yang umat muslim yang di situ tidak hadir untuk sholat berjamaah dengan kayu bakar ini. Subhanallah, betapa titik tekannya jamaah itu sangat-sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kalau ada kaum muslimin yang saat itu ada jamaah namun dia sholat di rumah, maka Rasul memerintahkan dengan membawa kayu bakar agar rumahnya itu untuk dibakar. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh meremehkan sholat berjamaah. Bahkan kalau menurut Imam Syafi'i, jamaah itu adalah sunnatun mu'akkadatun. Bahkan sampai mendekati fardu kifayah. Fardu yang harus satu desa itu mesti ada yang berjamaah. Tapi kalau imam lain itu Imam Malik, Imam Hanafi itu malah mewajibkan sholat jamaah itu. Ini perlu kita perhatikan bahwa betapa urgennya kita dalam melakukan sholat berjamaah. Pemirsa yang berbahagia, demikian yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita berjumpa di episode berikutnya. Terima kasih dan mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.